Haleluya, shalom jemaat yang Tuhan kasihi. Saudara, saya berharap saudara tetap semangat mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dimulai dari saya. Saudara, dimulai dari kita semua, kita mau membangun rumah Tuhan. Nah saudara, karena itu mari kita saudaraku akan siapkan diri kita. Kita mau saudaraku berdoa dulu lewat doa kerajaan yang sangat luar biasa, doa Bapa kami. Apakah saudara sudah siap? Mari kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Saat fajar menjelang, ku siapkan hatiku menghampiri tempat kudus-Mu. Ku sujud menyembah, naikkan pujian syukur bagi-Mu. Tuhan, Engkaulah Raja, pencipta segalanya. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Ku rindu selalu bersekutu dekat dengan-Mu. Dalam hadirat-Mu sukacitaku penuh. Dalam hadirat-Mu ku temukan isi hati-Mu. Pakai hidupku Tuhan, jadikan ku alat-Mu. Ku ingin dunia tahu Engkaulah Tuhan dan Rajaku. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara, pada minggu ini, kita mau sama-sama saudaraku tetap berfokus tertanam di dalam rumah Tuhan. Nah saudara, untuk tertanam di dalam rumah Tuhan, masih ingat saudara, kita mesti mempraktekkan nilai-nilai luhur yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ya, sebagai sebuah gereja lokal, gereja di mana kita berada, Abba Love Industry. Nah saudara, masih ingat apa itu nilai-nilai luhur yang Tuhan percayakan? Ya, disingkat dengan akronim kasih. K-nya adalah kasih persaudaraan, ya. A-nya adalah akuntabilitas, S-nya adalah spirit of excellence, I-nya adalah integritas, dan yang terakhir yang hari ini kita mau sama-sama memperdalamnya, yaitu saudara, hati hamba. Nah saudara, kenapa kita harus mempraktekkan nilai hati hamba? Saudara, ini penting sekali. Kenapa saudara? Karena ini dimulai dengan ya, siapa sebenarnya saudara yang kita sembah? Siapa yang kepadanya kita mengabdi? Saudara, Allah bukan sekedar hanya Bapa kita, tetapi saudara, Allah adalah Tuhan dan Raja kita. Dia penguasa tunggal hidup kita.
Karena itu saudara, hubungan kita dengan dia ya adalah hubungan dia sebagai Tuhan, kita sebagai hamba. Nah saudara, karena itu kita mesti mempraktekkan nilai ya hati hamba ini. Saudara, nilai itu penting sekali. Kalau kita nggak punya nilai, saudara, kita nggak akan punya patokan dalam hidup ini. Saudara, nilai itu ya membuat kita, saudaraku, ya mempunyai nilai-nilai atau saudaraku patokan hidup yang membuat kita, saudaraku, ya akan menjadi seorang yang luar biasa dalam kita mengikuti perjalanan kekristenan kita. Nah, saudara, nilai hati hamba ini Tuhan berikan dari awal. Ya, ketika pelayanan ini ya dimulai. Saudara, saya masih ingat saudara ya ketika kita memulai pelayanan ya, pelayanan ini dimulai dari rumahnya Pak Sofyan Suteja. Ya, di situ saudara, ya kita sebagai anak-anak muda yang saudara melayani Tuhan, ya waktu itu saudara, ya kita tidak mengerti banyak hal. Ya, tetapi saudara, waktu itu yang paling ya sangat saudaraku membuat kita sadar adalah bahwa Tuhan itu ya dia adalah Tuhan, Raja dan penguasa hidup kita. Ya karena itu kita mau praktekkan nilai kita sebagai hambanya. Nah saudara, waktu itu kita menemukan nilai ini. Kita mulai praktekkan saudara. Ya, kita praktekkan dalam pelayanan. Ya. Nah saudara, waktu itu saya ingat Tuhan kasih kita nilai yang sangat mulia sekali saudara. Kalau kita adalah hamba saudara, berarti kita bukan pemilik. Dia adalah pemiliknya. Nah saudara, seringkali dalam melayani saudara, kita merasa memiliki. Oh, saya yang memiliki pelayanan ini. Ya, kalau saya yang memiliki pelayanan ini, maka saudara, ya ketika Tuhan mau saudara melakukan sesuatu, ya mungkin Tuhan izinkan kita saudara ya digeser, tidak lagi ada di posisi pelayanan itu. Ya, mungkin saudara, ya Tuhan mau orang lain yang mengambil alih pelayanan itu menggantikan kita. Nah, kalau kita adalah pemilik saudara, tentu kita kecewa. Ya, kita akan berkata, "Kenapa? Ya, ini barang pelayanan ini milik saya kok diambil orang?" Nah, saudara, banyak sekali kita lihat ya orang Kristen yang merasa memiliki, saudara. Dia adalah Tuhan. Dia adalah penguasanya. Dia bukan hamba. Nah, akibatnya apa, saudara? Akibatnya, saudara, kalau ada perubahan pelayanan, dia tidak ada lagi di posisi itu. Dia mulai kecewa. Dia mulai, saudara, tidak mau lagi melayani. Kenapa, saudara? Karena dia nggak punya nilai hati hamba ini. Ya, saya ingat, saudara, ya istri saya, dia awalnya saudara Tuhan pakai dia memulai pelayanan pranikah. Ya, waktu itu melayani orang-orang yang masih apa saudara, ya tanda kutip masih pacaran atau masih tunangan saudara ya. Kemudian menolong mereka ya dari pelayanan pranikah ini sampai mereka saudaraku ya menemukan jodohnya tentunya saudara, dan kemudian masuk ke dalam pernikahan yang kudus saudara. Nah, pelayanan ini istri saya yang mulai awalnya. Nah, satu kali saudara, Tuhan izinkan ya lewat satu peristiwa ya pemimpin merasa saudara bahwa ada baiknya ya istri saya tidak sendirian melayani, ya perlu ada pribadi lain yang menemani ya. Nah, tapi karena saudaraku mungkin komunikasinya kurang lancar, ya rupanya saudara istri saya dia merasa ya, aduh kok saya dilangkahi, ya seperti dia diganti, dia tidak lagi diperlukan saudara dalam pelayanan itu, ya. Nah, waktu itulah Tuhan uji dia saudara.
Ya, dia hampir saja kecewa, saudara. Dia hampir saja ya merasa apa, saudara? Kok saya ya diperlakukan seperti ini? Tidak adil. Tapi saudara, waktu kami diskusikan tentang nilai-nilai pelayanan, saudara. Nah, salah satu yang Tuhan ingatkan adalah ya, kita bukan pemilik, saudara. Kita hanya pengelola. Dialah pemiliknya. Waktu dia, saudaraku, sadar akan hal ini, saudara. Wow, Tuhan ubah istri saya, saudara. Ya, di situ dia sukacita sekali. Dia tidak kecewa. Ya, walaupun dia, saudara, tidak lagi memimpin, orang lain yang memimpin. Akhirnya respon dia sangat luar biasa, saudara. Nah, akhirnya pelayanan ini, saudara, makin berkembang, makin luar biasa. Saudara, ini nilai luhur yang sangat penting. Mari, saudaraku, kita pegang teguh nilai luhur ini, saudara. Ya, kalau kita adalah hamba, saudara, maka apa yang terjadi, saudara? Ya, maka seorang hamba, saudara, enggak mencari kemuliaan. Ya, seorang hamba, ya, dia bukan pemilik. Seorang hamba itu, saudara, dia pasti rendah hati. Seorang hamba, bahkan Yesus bilang, saudara, dia enggak perlu tuannya bilang terima kasih sama dia. Ya, nah, saudara, kalau kita berhati hamba, alangkah luhurnya pelayanan kita, saudara. Ya, pelayanan kita berkenan kepada Tuhan. Saudara, kalau kita terus melayani sebagai hamba, saudara, ya, kita akan terus setia kepada Tuhan. Kita nggak mudah kecewa, kita tidak mudah mundur dari Tuhan, saudara, karena kita adalah hamba. Ya, kalau kita rendah hati, saudara, kita nggak gampang terluka. Ya, kenapa banyak orang, saudaraku, gampang terluka? Karena dia tidak mempraktekkan ya dirinya, saudara, sebagai hamba. Saudara-saudara, ya, kalau kita lihat Tuhan Yesus, dia memberikan sebuah contoh yang luar biasa, saudara. Ya, satu hari, saudara, bersama dengan murid-muridnya, dia mendatangi mereka, saudara. Dan apa yang dia lakukan, saudara? Dia mengambil sebuah kain, lalu mengambil, saudaraku, semacam baskom. Ya, kemudian dia basuh kaki murid-muridnya dengan kain lap itu, saudara. Dan waktu murid-muridnya, saudaraku, melihat itu, mereka sangat-sangat tersentuh, saudara. Dan mereka, saudaraku, begitu ya dijamah Tuhan. Karena Yesus memberikan teladan, saudara. Ya, meskipun dia adalah, saudaraku, Allah sendiri yang menjelma jadi manusia. Tapi, saudara, dia menjelma, merendahkan dirinya, saudara. Menjadi seorang hamba. Ya, hamba di situ, saudaraku, adalah doulos. Ya, di dalam bahasa aslinya, saudara. Nah, kita lihat, saudaraku, hamba saja, ya, kalau kita lihat ada jenis-jenisnya, saudara, tingkatannya. Ya, kalau di pasar budak dijual hamba-hamba, ya, pada zaman itu, saudara, ada hamba yang masih sehat, yang masih kuat, ya, saudara, mungkin ini agak mahal harganya, saudara. Ya, ada hamba yang sudah agak tua, tenaganya kurang, harganya pun, saudara, ya, lebih murah. Ya, tapi ada hamba yang, saudara, paling rendah. Nah, inilah doulos itu, saudara. Hamba-hamba yang mungkin udah tua renta, atau mungkin, saudara, udah nggak terlalu kuat, udah nggak terlalu sehat. Hamba-hamba yang tidak berguna ini, saudara. Ya, mereka hanya biasanya dikasih satu kerjaan, saudara. Kerjaan apa itu, saudara? Yaitu kerjaan mencuci kaki manusia, saudara. Hamba-hamba yang tidak berguna ini, tugasnya, saudara, duduk di depan pintu ya rumah ketika tamu datang, saudara. Ya, para tamu itu
Ya, biasanya saudara ya pakai sendal zaman itu, ya, dan sendal zaman itu tidak tertutup rapat. Ya, pasti penuh dengan kotoran, saudara. Ya, penuh dengan kotoran hewan, mungkin juga ada kotoran manusia, ya, yang begitu bau busuk, saudara. Nah, setiap kali tamu-tamu ini masuk rumah, saudara, ya, maka mereka dilayani oleh dulos-dulos ini. Hamba yang tidak berguna, saudara, yang tugasnya hanya mencuci kaki dari tamu-tamunya. Tahukah saudara, Yesus, dia adalah Allah yang maha kuasa, yang maha mulia. Tapi dia rela, saudara, datang ke dunia ini menjadi dulos-dulos, menjadi seperti dulos itu, saudara. Saudara, dia menjadi hamba yang begitu rendah, yang saudara rela melayani, ya, seperti dia melayani murid-muridnya, saudara. Dia mencuci kaki murid-muridnya, saudara, yang penuh dengan kekotoran itu, saudara. Saudara, itulah Tuhan yang kita sembah. Saudara, inilah nilai luhur yang kita mesti praktekkan, saudara. Mari kita mau, saudara, menjadi hamba yang tidak berguna, tetapi hamba yang setia, saudara. Yang mau melayani tuannya, yang mau, saudaraku, merendahkan dirinya seperti itu. Saudara, nilai luhur ini saya rindu kita mau praktekkan di dalam hidup kita, di keluarga kita, di pelayanan kita. Dan kalau kita lakukan ini, saudara, nama Tuhan dipermuliakan. Saya berdoa supaya kita, saudara, jangan lupa. Mari kita, saudara, ya, sungguh-sungguh praktekkan nilai hati hamba ini. Tuhan memberkati saudara.